Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila Channel mau jalan-jalan ke puncak nih. Kita mau nginep di sebuah cabin yang ada di puncak dan ini baru buka banget. Dan di sana selain ada cabin juga ada tempat campingnya. Jadi kakak selain nginep di cabin bisa juga sewa tenda. Ya kemarin itu lokasinya bagus banget, ada di pinggir jalan raya, dekat dengan tempat pariwisata. Selain itu juga di sana fasilitasnya lengkap banget. Ada taman buat kita bermain ya, foto-foto, selfie, ada playground yang besar dan juga ada water park yang besar. Ya, dan lokasinya ini ada di Dairyland. Jadi dia lokasinya ada di Taman Wisata Dairyland yang ada di daerah Puncak ya. Dan untuk perjalanan ke sana sebenarnya kakak bisa lewat jalan raya Puncak, lebih cepat dari sana. Tapi karena kemarin kita berangkatnya itu di hari Minggu dan ini one way dari arah atas ke bawah, jadi kita dilewatin jalan alternatif yaitu lewat jalan pertanian ya. Jadi karena kemarin jalan raya Puncak one way dari arah atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu tidak bisa naik alias ditahan di bawahnya. Jadi kita lewat jalan pertanian ini. Kemudian ini kita tembus nanti ke arah Pasir Muncang ya. Lewat Pasir Muncang di kanan ya. Kalau ke kiri itu ke Gadok, kita belok ke kanan ke arah Taman Safari. Ya lewatnya Pasar Pasir Muncang. Dan untuk jalanannya memang agak sedikit sempit ya. Nah ini kakak bisa lihat ke kanan Taman Safari Puncak, kalau ke kiri itu ke Gadok atau Kota Bogor, jadi balik lagi ke Ciawi. Nah ini kita lewat jalan seperti ini, jalannya lumayan menanjak, sempit, tapi relatif lebih lancar ya. Nah kemarin itu ada beberapa titik nih di Pasar Pasir Muncang karena memang ada angkot yang ngetem dan ini ada bus pariwisata yang besar banget lewat di sana. Sedangkan ini jalanannya sempit, kakak bisa lihat di sini jalanannya sempit. Bis yang lewat itu besar sekali, bis pariwisata besar. Selain itu daerah pasar, jadi macetnya hanya di sana saja dan selain itu tidak ada kemacetan lagi. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kendaraan ya. Jadi kendaraan pastikan dalam keadaan fit atau keadaan sehat ya. Jadi layak untuk jalan karena ini jalannya banyak banget yang nanjak. Ini jalanannya pernah kita ulas di video sebelumnya. Ya kita camping di Sari Camp dan Tiara Camp. Ini jalannya sama. Cuma ini berbeda belokannya saja. Kalau kita di Tiara Camp dan Sari Camp kita belok ke kanan. Nah kalau di video ini kita belok ke kiri karena kita arahnya ke Pasar Cisarua ya. Jadi kita arahnya ke Pasar Cisarua dan sebagaimana di video ini ya, kalau ke kanan ini adalah yang ke arah Taman Safari ya, ke arah puncak atas. Nah ini kita belok ke kiri karena kita arahnya ke Pasar Cisarua. Jadi kita belum sampai daerah Cisarua atas ya, belum sampai Taman Safari, kita sudah belok kiri. Dan setelah kita melewati Pasar Cisarua kita belok ke kiri ya, dan ini benar seperti yang saya prediksi karena ini one way arah ke bawah di hari Minggu. Karena biasanya memang seperti itu, dari jam 2 siang sampai jam 4 sore itu kendaraan semua dari atas turun semua ke bawah, tidak ada kendaraan yang naik ya, kecuali yang motor yang di sebelah kanan itu. Nah nanti kita kalau sudah deket-deket dengan dulu yang namanya Taman Matahari, kita siap-siap untuk ambil ke kiri ya. Nah ini kita belok ke kiri di sini yang ada tulisan Dairyland. Nah kita masuk ya, karena lokasi penginapan kita ada di dalam ini. Kita ambil tiketnya sebagaimana biasanya ya, karena kemarin kita datangnya sore ya karena one way arah dari atas ke bawah. Nah ini kita baru sampai di sini sore hari dan ini orang baru banyak yang keluar dari Dairyland ya. Jadi enaknya nginap kita di sini ya, selain tempatnya baru, itu lokasinya dekat dengan Dairyland, dekat dengan waterboomnya yang ada di sana atau water park ya, dan sana juga banyak wahana-wahana untuk anak-anak ya seperti playground. Nah kita itu dapat 2 tiket free sesuai dengan kapasitas kamar. Jadi untuk water park 2 dan 2 lagi untuk ke tamannya atau ke tempat playgroundnya ya. Nah untuk yang lebihnya itu kakak bisa beli.
harganya tergantung dari saat kakak datang, di weekend atau di weekday. Dan harganya nanti saya cantumkan di akhir video, kakak bisa baca langsung harga-harganya. Nah, ini sudah sampai di Dairyland, kita belok ke kiri, kemudian kita belok ke kanan, tapi jangan sampai salah jalan ya. Kalau kita ke kanan di sini itu nanti kita masuk ke Dairylandnya, tapi kita lurus saja. Jalan di samping ini kita masuk. Nah, ini kita masuk ke dalam, ikuti jalannya, nanti kita sampai ke tempat kita nginap. Dan untuk kakak yang nginap di cabin ya, di cabin yang sekarang ini, kalau kakak mau ke Dairyland, kakak nggak perlu bawa kendaraan. Mungkin karena parkirannya penuh, kakak bisa ngomong nanti di resepsionis mau ke Dairyland. Nanti akan disediakan shuttle atau kendaraan seperti mobil-mobilan ya, seperti mobil untuk odong-odong begitu. Nah, nanti disediakan diantar dan jemput ya ke sana. Jadi kakak cuma perlu ngomong sama resepsionisnya, nanti akan diantarkan ke Dairyland langsung. Jadi kurang apa lagi ya. Jadi cabin ini benar-benar lengkap banget. Lokasinya juga ada di pinggir sungai, jadi kakak bisa main-main sambil lihat pemandangan sungai yang ada di sana. Dan sekarang kita tiba di resepsionisnya. Nah, ini tempat parkir untuk cabin kita. Ini lumayan besar tempat parkirnya. Kakak bisa lihat di sini dicampur sama yang waterpark dan yang taman gelis ya. Nah, jadi lumayan besar. Tapi kalau kakak untuk yang nginep di kabin, pastikan parkirnya agak di belakang atau di ujung sana, karena itu lebih dekat dengan kabin kita. Dan resepsionisnya ada di sebelah kiri, kakak bisa lihat. Kalau yang di tengah itu adalah masuk ke waterparknya ya, atau untuk ke tempat sarapan. Nah, ini nama tempatnya adalah Kabin Gelis Cisarua Puncak, Jalan Raya Puncak nomor kilometer 36, Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang kita mau masuk, kita mau lihat resepsionisnya seperti apa ya. Dan ini resepsionisnya tidak terlalu besar. Ya, ada sofa di sana, dan ini untuk front office-nya. Nah, di sebelah kiri ada tulisan free parking. Jadi kalau untuk kakak yang pesan makanan melalui online ya, diantarkan ke sini, itu kita free tiket masuk untuk ojolnya, dan kendaraan kita juga free ya. Jadi kita perlu minta cap nanti sama petugasnya di sini, kita minta cap karena kita nginap, jadi free. Dan untuk ojol juga free karena dia mengantarkan makanan yang kita pesan dari luar. Jadi tidak perlu khawatir kakak yang mau pesan makanan dari luar, ini free untuk tiket parkirnya. Selain itu di sini juga disediakan kendaraan yang bisa kita sewa ya. Ini mini trail dan sepeda listrik, kakak bisa lihat di sana itu disewakan. Kalau nggak salah kemarin per setengah jam 65.000. Dan sekarang kita mau lihat kabin kita ya kakak. Kalau mau masuk ke kabinnya ini bisa lewat tangga ya. Ini jalanan untuk yang jalan kaki ya. Ini kita jalan kaki ya. Sedangkan kalau kita mau dekat dengan tempat parkir, kita mesti parkir di tengah-tengah atau di ujung, nanti itu dekat dengan kabin kita. Kecuali kakak ambil kabin yang river view, itu lebih dekat lewat situ. Sedangkan kalau kakak ambil kabin yang garden view seperti kami, ini kita lewat pintu tengah ya, karena lebih dekat dengan parkiran kendaraan kita. Nah, ini kabin kita. Kabin yang kita ambil adalah kabin dengan garden view. Dan ini adalah penampakan dari kabin garden view. Dia tidak terlalu besar ya kabinnya. Kapasitasnya hanya 2 orang. Dan kita dapat yang nomor C12. Untuk kabin C12 ini kalau saya bilang agak sedikit panas di daerah balkonnya ya, dan itu kurang terasa adem ya, walaupun ada AC di dalam tapi di luarnya terasa panas. Nah, ini C12 kabin kita. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa ya. Dan ini adalah isi dalam kabin kami ya. Nah, ini kabin C12. Di sini ada pintu, dan ini semuanya unsurnya seperti unsur kayu semua. Ya, ada tempat sampah di pojokan sebelah kiri. Nah, ini dia tempat sampahnya, tidak terlalu besar. Ya, dan sebelah kiri adalah lemari kabinet ya, lumayan besar. Itu ada coolernya. Jadi ini tidak seperti kulkas ya. Ini hanya untuk mendinginkan minuman dan makanan, tapi tidak membuat beku. Ada cangkir, gelas ya, dan air mineral 2. Juga ada kettle ya, ada asbak juga. Di situ juga ada untuk kopi, teh dan sebagainya. Ya, di atas ini adalah tempat penyimpanan barang-barang kita. Sebelah kiri itu juga ada gantungan pakaian ya. Tuh ya, di bagian sini itu gantungan pakaian, di bawahnya ini
adalah menu makanan yang bisa kita pesan di restoran di Batavia Cafe yang ada di kolam renang ya. Nah, di bawah ini ada selorokan, itu di sana ada penunjuk arah kiblat. Jadi kalau kakak cari arah kiblat di atas tidak ada, tapi itu ada di selorokan ini. Selain itu kita juga dapat slipper atau sendal hotel 2 pasang ya, sesuai dengan kapasitas kamar kita. Dan sekarang kita mau lihat kamar mandi atau toiletnya ya. Kita mau lihat seperti apa toilet dan kamar mandinya. Untuk toiletnya ini showernya ya lumayan bersih, dan ini ada water heaternya, ada sabunnya juga, tapi tidak ada sampo. Jadi kakak perlu bawa sampo sendiri dari rumah. Ya, untuk sabunnya kakak bisa pakai sabun yang sini, atau kakak bisa juga bawa dari rumah. Mungkin sabunnya tidak cocok ya dengan kulit kakak bisa bawa sendiri dari rumah. Dan di sini ada water heaternya. Walaupun di sini tidak terlalu dingin, tapi sudah dipasang water heater ya. Sini kita juga dapat handuk 2 pasang ya, satu di sini dan satunya lagi digantung di atas. Nah, ini kita dapat toothpaste atau pasta gigi ya, sikat gigi. Di situ juga ada shower cap dan gelas untuk kita kumur-kumur sikat gigi ya. Nah, di sebelah sini ada tempat kita cuci tangan, wastafel, ada kaca yang besar, serta ada hair dryer bagian atas. Untuk di bagian bawah hanya tempat untuk kita menyimpan barang-barang. Dan ini adalah hair dryernya yang ada di sini. Jadi untuk cabin ini sudah lumayan lengkap banget ya. Untuk toiletnya sendiri ada di sebelah kiri. Nah, ini ada kesetnya dan ada untuk sprayernya, ada tisu juga di sana. Ya, ada gantungan pakaian, ada gantungan handuk. Jadi lengkap banget untuk toiletnya. Dan itu yang utama adalah, yang penting adalah bersih. Ya, karena ini masih baru, dia tentu pasti bersih. Dan untuk video bednya saya mohon maaf, karena kemarin videonya begitu kita pindahkan untuk diedit itu hilang, nggak tahu kenapa, itu mungkin corrupt file ya, jadi filenya hilang, tidak bisa kita pakai. Dan ini untungnya masih ada foto-fotonya. Untuk kamarnya seperti ini ya, kasurnya dia tipenya seperti queen, tidak terlalu besar, kapasitas 2 orang, ada tempat tisu di sana, ada TV dan ada telepon. Pemandangannya juga bagus, arahnya ke garden seperti ini ya. Sedangkan kalau untuk kamar yang cabinnya river view, itu viewnya seperti ini. Dan untuk di kamar sendiri kita dilarang untuk merokok ya. Dan ini ada saklar-saklarnya di sini, ada AC-nya juga, lumayan dingin saat malam. Padahal ini daerah puncak ya, dan itu kemarin suhunya di luar saat malam kurang lebih sekitar 22 sampai 23 derajat Celcius. Dan di kabin ini kita juga dapat balkon serta kursi meja ya, yang menghadap ke arah taman nih. Nah, kalau kita yang garden view arahnya ke taman, sedangkan yang river view itu arahnya ke sungai. Ya, karena kemarin kita pesannya dadakan, kita dapat yang garden view. Nah, ini dia viewnya dari depan balkon kita ya. Dan sekarang kita mau jalan-jalan nih ya. Nah, ini adalah kabin-kabin yang ada di sini serta pemandangannya saat sore hari. Ya, tuh. Ini adalah yang semuanya kebanyakan garden view. Jadi kalau garden view dia pemandangannya ke taman. Mulai dari C12, C11 itu semuanya arahnya ke taman semua. Nah, ini jalannya seperti ini. Jadi kalau pagi kita bisa sambil trekking, sambil jalan-jalan ya, keliling-keliling, lihat pemandangan bunga-bunga. Nah,
Ini luas banget. Sedangkan untuk tempat campingnya ada di ujung sana. Tempat campingnya ada di ujung sana dan itu adalah toiletnya ya. Nanti kita ke sana, kita lihat seperti apa. Dan ini adalah yang lumbung ya. Ini lumbung yang pertama, tipe lumbung ada di sini. Yang di belakang sana itu adalah tipe garden view juga, cuma dia kecil ya, modelnya kecil. Nah, ini nanti kakak bisa lihat di denahnya ya. Nah, ini dia garden view. Dan di depannya ini adalah kolam bebek ya. Jadi ada bebek-bebekan gitu tuh ya. Jadi ada binatang bebek di sana, angsa tuh ya. Jadi view-nya ke taman dan ke kolam bebek. Tapi kamarnya kayaknya lebih kecil ya kalau kakak Sabila lihat. Dan ini juga lumbung, tapi lumbungnya lebih kecil daripada yang tadi ya. Dan yang di depan kita ini adalah toilet atau kamar mandi dari glamping ya. Jadi untuk glamping ada di sini tuh ya. Jadi kakak kalau males bawa tenda, masang tenda sendiri, kakak bisa sewa di sini ya, glamping. Dan kamar mandinya bersih ya. Ini laki-laki dan perempuan kayaknya campur ya, karena nggak ada tanda-tandanya. Ini untuk laki-laki atau perempuan, jadi kayaknya dicampur jadi satu ya. Dan untuk kamar mandinya atau toiletnya seperti ini, jongkok ya. Tuh ada showernya tapi tidak ada water heaternya ya, karena di sini memang panas ya. Dan yang sini juga sama ya, tidak ada water heaternya. Kalau siang panas dan kalau malam juga nggak terlalu dingin lah ya, sekitar 22 derajat Celcius kalau malam. Nah tuh kita yang ke satunya lagi, kurang lebih sama semua kamar mandi dan toiletnya seperti ini ya. Dan untuk area glampingnya, pemandangannya di depannya ini sungai. Nah ini dia depannya tuh ya, sungainya lumayan bersih, cuma ini ada sedikit sampah yang merusak pemandangan mata ya. Ini nggak tahu dari mana sampahnya tuh ya, sayang banget padahal sungainya bersih loh. Nah ini kapling-kapling campingnya, jadi ini ada yang untuk Altrek ya, dan ada juga yang untuk Arpenas, tendanya yang biru ya. Jadi ada dua jenis tenda. Dan untuk harga-harganya nanti kakak bisa lihat di akhir video ya, untuk tenda-tendanya yang disewa di sini. Kalau nggak salah ini udah sama isinya ya, jadi kakak tinggal bawa baju ganti aja. Kapasitasnya ada yang 2 orang, ada yang 4 orang kalau nggak salah ya. Nah ini tenda-tendanya kakak bisa lihat tuh ya, Altrek ya, kebanyakan sih Altrek di sini. Kalau yang Arpenas itu kalau nggak salah di 2 dan 3, sedangkan untuk yang lainnya itu Altrek semua ya. Dan ini kita lihat pemandangan sore hari ya, cakep banget ini sore hari. Nah sebenarnya kalau sore hari bisa di taman ini, bisa juga ke Taman Gelisnya, tapi kemarin kita karena sorenya kita videokan di sini, kita nggak ke Taman Gelis. Saran saya kalau kakak mau ke sana lebih baik ke Taman Gelis dulu ya sore harinya. Jadi itu bagus banget pemandangannya, view-nya, lampunya juga keren banget. Di sana banyak spot fotonya dan juga ada playground buat anak-anaknya, jadi lengkap banget di sana. Sayang banget kalau tiket 2 ya kita dapat nggak dipakai ke sana ya. Dan itu sore hari itu adem suasananya dibandingkan kalau kita ke sana siang-siang atau saat panas. Jadi saran saya kalau bisa sore harinya kita ke Taman Gelis dulu ya, jadi bisa foto-foto, bisa lihat jalan-jalan sana, anak-anak bisa lihat di playgroundnya, jadi puas. Nah baru setelah itu baru ke taman yang di sini.
Dan ini adalah tempat berkumpulnya yang glamping. Jadi kalau mau kumpul, mau main-main gitar, mau main game di sini ya, yang tipe glamping tamu-tamunya tuh ya, posisinya ada di samping tenda Altrek semua ya. Nah, jadi dia ada gazebo, tempat kita kumpul-kumpul, makan-makan, mungkin mau masak-masak atau mau bakar-bakar ada di sini. Dan bagi kakak yang mau cuci tangan ya, mau cuci piring nih, ada tempatnya di sini nih ya, di pinggir sungai deket gazebo tadi tuh ya. Jadi kakak mungkin yang dari gazebo mau cuci piring bisa cuci piring di sini. Dan sekarang kita lanjut, ini adalah yang cabin river view ya. Jadi posisinya di samping kabin garden view, dia arahnya ke sungai langsung karena dia berhadapan langsung dengan sungai. Posisinya ada di sebelah sini ya, kakak bisa lihat, dan harganya tentu beda dengan yang garden view. Dan bagi yang di kabin, nah ini yang mau kumpul-kumpul bisa di sini juga nih. Ini banyak spot foto dan tempat kumpul-kumpul kita, bisa sambil nyanyi-nyanyi ya. Tuh lihat tuh, di sini lampunya juga lumayan terang ya, syahdu banget kalau malam. Jadi kalau kakak mau kumpul-kumpul di area sini bisa banget. Tuh ada lampu-lampunya. Jadi buat foto-foto malam juga nggak kalah keren di sini ya. Karena sudah maghrib, kita mau kembali lagi ke kabin kita ya. Sambil itu kita mau lihat denah yang ada di kabin gelis ini. Dan ini adalah suasana malam di sekitar kabin kami. Suasananya, lampunya sebenarnya terang. Ini karena efek kamera aja ya. Jadi agak remang-remang ya. Jadi ini kalau malam sebenarnya bagus ya, karena ini efek kamera aja jadi gelap. Selain itu ini efeknya gara-gara di balkon kami itu lampunya mati ya. Jadi di C12 itu lampunya mati. Jadi kalau kita videokan keluar dia gelap. Nah, ini kalau yang terang, dia gambarnya terang juga tuh ya. Ini video ini ya, ke tempat spot yang tadi kita foto-foto kumpul-kumpul ya. Nah, ini dia pemandangan balkon di kabin kami ya. Lampunya mati, cuma lampu yang ngadep ke atas yang nyala. Jadi ini gelap banget ya. Kita nyalakan lampunya ke atas, malahan bukan ke bawah. Jadi lampu ke bawahnya dia kayaknya mati, cuma ke atas doang yang nyala. Jadi gelap banget. Dan itu kalau mau videokan keluar, jadi ke bawah gelapnya ya. Jadi kelihatan ya gelap banget ya. Ya mudah-mudahan waktu kakak kesini ini sudah diperbaiki dan lampunya sudah nyala, jadi nggak gelap-gelap banget di balkonnya ya. Dan ini adalah suhu di malam itu. Ini sudah mau jam 11 ya. Tuh suhu malam itu waktu itu di musim kemarau ini ya, di musim kemarau di bulan Juni 22 sampai 23 derajat Celcius.
Mungkin kalau di musim hujan ini suhunya berbeda lagi ya, mungkin lebih dingin dari ini ya. Dan habis mengukur suhu, saatnya kita istirahat. Kita mau lihat besok pagi seperti apa pemandangannya ya. Dan selamat pagi, ini pagi kita di Cabin Gelis Cisarua Puncak. Jadi enaknya kita nginap di Cabin Gelis ini kalau saat musim kemarau. Dia terang ya, nggak pernah hujan. Cuma minusnya dia panas kalau siang ya. Karena ini tanamannya masih baru-baru, jadi dia belum teduh. Sedangkan kalau saat musim hujan, kalau kakak camping itu jadi PR karena becek ya. Dan di sini kalau musim kemarau cerah, cuma panas banget kalau siang. Dan sekarang kita mau sarapan ya. Kalau sarapan seperti biasa arahnya ke waterpark, cuma kita ambil pintu yang sebelah kiri ya. Nah ini yang sarapan lewatnya sini. Ini sebenarnya pintu keluar kalau dari waterpark, cuma karena kemarin kita mau sarapan kita boleh masuk dan nanti langsung naik ke atas tangga ya. Jadi nggak arah ke waterparknya tapi ke atas lantai 2-nya. Sedangkan kalau waterpark itu yang di depan ya, itu pintunya sebelah kanan sana. Nah itu cabin kita di sana, belakang tempat parkir. Tuh tempat parkirnya di sana, belakang itu cabin-cabin yang river view, kita belakangnya lagi yang garden view. Nah kalau pintu lurus itu dia ke arah waterpark, tapi kita nanti kesananya kita mau sarapan dulu. Sarapannya naik ke atas tangga yang ada di tengah ini ya. Jadi sarapannya ada di lantai 2. Untuk sarapannya sendiri menunya sederhana, kakak bisa lihat nanti ya. Dan ini kalau mau duduk bisa di outdoor maupun indoor, jadi bisa dua ya. Kakak mau sarapan di dalam ataupun di luar. Dan di dalam seperti ini ya, ini kursi-kursi rumah Betawi zaman dulu ya, dari kayu jati modelnya tuh ya. View-nya jendela ada yang ke parkiran dan ke kolam renang. Kalau indoornya dia tidak ada AC, cuma ada kipas ya. Nah kalau outdoor view-nya dia ke tempat parkiran. Kalau kakak mau lihat ke arah kolam renang, kakak bisa di indoor maupun di rooftop. Tapi di rooftop panas banget ya, karena nggak ada atapnya. Nah ini dia tangga ke arah rooftop kalau kakak mau ke atas ya. Kemarin kita ngeliat dulu, pengen lihat di rooftop ada apa ya, kita ke atas dulu. Jadi rooftopnya itu bisa ngeliat ke waterpark ya. Tuh ya, waterparknya kelihatan dan sekeliling yang ada di Cabin Gelis ini. Dan nanti rencananya setelah sarapan kita baru ke waterpark ini ya. Kita pengen nyoba di waterpark ini ya. Jadi kalau kakak kelebihan orang ya, misalnya kakak kapasitas kamarnya cuma 2 tapi kakak berempat. Nah nanti untuk anak-anak dengan tinggi kalau nggak salah di atas 80 cm itu ada harganya. Tadi sudah dijelaskan ya, nanti di tengah video saya jelaskan untuk harga-harganya. Dan sarapan kita di pagi ini dia sederhana sekali. Ini nasi uduk ya, dan ini ada chicken apa ya, file ya kalau nggak salah, ini chicken file ya. Dan ini ada tempe, terus ada sayur-sayuran, tapi ini pada habis semua, belum direfill. Nanti kita ambil kalau saat sudah direfill ya, kita lengkapnya kita ambil. Nah ini ada sambal, ada air mineral dan teh. Jadi untuk sarapan kita hanya seperti ini ya, tidak ada buah, tidak ada kopi ya, tidak ada agar atau jelly. Nah ini yang jadi masalah kalau mungkin ada yang nggak bisa makan sarapan nasi putih ya, atau nasi uduk. Nih kalau bisa ditambah untuk makanannya, kalau bisa ada nasi goreng. Dan sekarang kita mau ke kolam renangnya ya. Jadi kita dapat 2 tiket ya, sesuai dengan kapasitas kamar. Untuk nginep di sini kita dapat 2 tiket teras gelis dan 2 tiket waterpark tiket ya. Jika kurang, maka kelebihannya nanti orang yang di atas tinggi dari 80 cm, jadi yang tingginya lebih dari 80 cm sudah kena biaya, kena cas ya.
Harganya tadi sudah dijelaskan di atas. Dan untuk waterparknya sendiri seperti ini. Ya, ini sebenarnya waterparknya dia seperti wahana renang anak-anak saja ya. Jadi untuk orang dewasanya dia tidak terlalu banyak kolam yang dalamnya, dia lebih banyak kolam yang kecilnya. Dan ini banyak kolam-kolam yang buat anak-anak semua tuh ya, kakak bisa lihat sini. Ya, jadi ini mini waterpark lah. Selain itu di dalam juga disediakan tempat duduk, cuma ini ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kalau kita duduk yang berbayar nanti kita ditegur sama petugasnya, karena itu dia sistemnya disewa atau di booking. Jadi ini anak-anak habis sarapan dan betah banget berenang di sini ya, karena wahananya banyak banget. Nah, ini ada petugas, dia ngasih tahu kalau sebentar lagi ada busa foam atau permainan busa sabun gitu ya. Nah, ini kita disuruh kumpul di sini. Nah, tuh dia disemprotin sabun ya, sabun atau foam. Wah, ramai banget yang kumpul di sana. Karena kemarin liburan anak sekolah, jadi ramai banget di sini. Ini kemarin ada anak sekolah yang datang ya, jadi dia main ke kolam renang tanpa nginap, langsung ke sini. Jadi tanpa menginap kakak bisa ya ke kolam renang ini. Bayarnya tiketnya sama seperti yang tadi sepertinya ya. Jadi tanpa perlu nginap kakak bisa langsung berenang di sini tuh. Dan untuk kolam dewasanya ini hanya satu di sini ya, kolam dewasanya. Jadi ini yang besar sekali dan di situ ada wahananya. Jadi dia dari floating ya, kayak macam ketangkasan Ninja Warrior ya, balon-balon gitu. Nah, di sebelahnya ini ada gazebo yang disewakan ya, untuk sewanya 100.000 sepuasnya. Tuh ya, ini jadi di atas kolam renang ini dia ada balon udara, jadi dia bisa buat bermain ketangkasan. Dan anak-anak ini harap dijaga ya, kan ini hati-hati ya, karena kita amit-amit kalau terjadi sesuatu, kalau nggak ada yang ngawasin orang tuanya ya. Ini dalam ya, kolam renangnya lumayan dalam, ini sekitar sedada atau seperut orang dewasa lah. Dan ini baru pertama kali saya ngelihat seperti ini ya. Ini tempat kolam renang, di atasnya ada seperti balon yang buat kita bermain Ninja Warrior gitu, ketangkasan ya. Kalau ini kepleset, waduh, bisa langsung ke bawah. Kalau yang di tengah mungkin nggak terlalu dalam ya kolam renangnya, tapi kalau yang di pinggir itu amit-amit ngeri banget kena keramik ya, kena pinggiran-pinggiran kolam, itu bahaya tuh ya. Anak-anak kan senang banget kalau main air seperti ini. Jadi pastikan anak-anak kita dalam pengawasan terus ya, jangan sampai lengah. Nah, di tengah itu juga ada trampolinnya, jadi lengkap banget nih kolam renangnya. Cuma kita nggak bisa bebas renang bolak-balik kalau untuk orang dewasa ya. Jadi memang ini pure sepertinya buat anak-anak semua ya. Dan untuk tempat toilet ya, ada di sini toiletnya nih yang perempuan, kita ke yang laki-laki di sebelahnya. Dan ini dia ya, toilet laki-laki ada di sini. Kita masuk, ada orang.
Nah, ini ada bocah lagi pada kumpul, kita tunggu mereka keluar baru kita videokan. Nah, ini toiletnya seperti ini, bisa juga buat kita bilas kali ya, atau juga kalau kita mau ganti pakaian bisa di sini. Dan yang di seberang itu adalah Dairyland ya. Tuh ya, jadi kita berseberangan dengan Dairyland karena memang arahnya sama. Dan di dalam komplek Dairyland juga, jadi kita ngelewatin Dairyland baru kita ke tempat kolam renang waterpark ini. Dan bagi yang nanya di mana tempat bilasnya, ini dia tempat bilasnya. Kemarin saya nyari tempat bilas yang di indoor, nggak ketemu ya. Apa di mana saya nggak ngeliat. Cuma saya ngeliatnya di outdoor doang. Mungkin yang di indoor saya nggak ketemu ya. Jadi cuma ngeliatnya yang di outdoor doang. Nah, ini waterparknya untuk yang perosotannya warna-warnanya seperti ini, nggak terlalu tinggi. Jadi ini aman buat anak-anak 5 tahun ke bawah atau 11 tahun ke bawah, nih aman banget. Cuma tetap anak-anak tetap harus diawasi karena kita namanya anak-anak, kita nggak tahu, tetap orang tua harus mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain di kolam renang ya. Dan di sini juga sudah diberi imbauan agar orang tua selalu mengawasi anak-anaknya. Jadi nanti amit-amit kalau terjadi sesuatu, tetap orang tua harus bertanggung jawab karena anak-anak, namanya anak-anak kita nggak bisa ditebak ya. Jadi kita harus selalu mengawasi anak-anak yang sedang berenang. Dan bagi kakak yang lapar, kakak bisa pesan makanan di Batavia Cafe ini. Jadi ini ada cafe cuma satu, cuma sayangnya kasirnya cuma satu ya. Ini kalau lagi rame yang pesan makanan banyak bisa antri panjang nih ya. Ini kalau perlu sepertinya perlu ditambah ya, jadi biar nggak terlalu antri ya. Dan untuk menu makanannya seperti ini ya, kakak bisa lihat ya, bisa di pause. Untuk harga makanannya kurang lebih ya relatif sih kalau bagi kakak Sabila ya, nggak terlalu mahal nggak terlalu murah. Dan sehabis pesan makanan kita mau jalan-jalan lagi. Ini benar-benar ada di samping Dairyland tuh ya. Jadi view-nya di pinggir sungai. Kemarin waktu kakak Sabila ke Dairyland
itu sempat lihat ini lagi dikerjakan ya, lagi diratain tanahnya waktu itu. Itu berapa tahun yang lalu, dan sekarang sudah jadi kolam renang dan kabin gelis. Nah, ini anak-anak minta makan kemarin, minta mie goreng ya, dan kita pesan mie spaghetti juga serta kopi nih. Ya, untuk air mineral kemarin harganya dia kurang lebih standar lah untuk kafe ya, namanya kafe. Nah, ini kita kopi gula aren. Nah, kita bisa bawa air putih juga tuh ya. Jadi kemarin kita pesan makanan juga di sini. Nih, mumpung anak-anak lagi berenang, kita mau lihat Taman Gelis ya. Karena kemarin anak-anak lagi berenang, jadi ayah sendirian ke Taman Gelisnya. Lokasi Taman Gelis ini kalau dari pintu gerbang atau pintu depan ini, resepsionis sebelahnya nih jalanannya. Jadi kita ngelewatin resepsionis, sebelah kolam renang ya, tuh kolam renang sebelah kanan, kita nyusurin jalan ini. Nah, nanti kita ketemu Taman Gelis. Cuma nih kalau saran ayah Sabila, kalau kakak mau kesini saat sore hari ya. Kalau kakak kesini sore hari itu bagus, apalagi menjelang malam karena dia lampunya nyala semua, ada air mancurnya juga nyala. Nah, ini kemarin kakak Sabila datangnya jam 10 pagi, jadi ini banyak yang mati, alat-alatnya belum dinyalakan ya. Jadi alatnya itu baru dinyalakan nanti jam 12 siang, seperti air terjun, air mancur gitu ya. Nanti itu baru dinyalakannya setelah jam 12 siang. Jadi kalau kesini kita dapat 2 tiket gratis ya. Kalau kelebihan berbayar sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, ini tempat petugasnya, kita ngasihkan karcis ke petugasnya. Nanti kita masuk ke dalam, kita mau lihat ya. Cuma sayangnya nih jam 10 pagi lampu-lampunya nih mati ya. Tuh air mancur juga mati. Jadi waduh, ini banyak yang mati, sayang banget sih. Tapi karena kemarin kita nggak tahu sini bagusnya malam, nah jadi kita baru besok paginya, dan kita kemarin juga datangnya ke sorean ya. Kita videoin kamar, keliling-keliling tempat yang di cabinnya, baru tahu di sini bagus banget tuh ya. Jadi kakak kalau mau sini, mungkin kakak mau check in ya, setelah check in sore hari jam 4 kesini bisa nih tuh ya. Nah, ini kalau nyala dia bagus nih, kayak kembang air mancurnya nih ya, seperti di foto ini ya. Nanti kakak bisa lihat, nanti dia ada di situ, dan ada air terjun juga ya. Air terjunnya juga kemarin nggak nyala ya, kalau nyala seperti ini juga. Nanti ada fotonya ya, kakak Sabila sertakan fotonya kalau lagi nyala. Nah, ini kalau nyala seperti ini ya, jadi kayak di Heha Waterfall, jadi bisa buat spot foto-foto ya. Nah, jadi bagus banget nih sebenarnya kalau nyala. Cuma karena kemarin kita taunya setelah renang, jadi kita baru ke sini ya. Dan itu di atas juga rame kok, banyak orang, ibu-ibu banyak yang kumpul di atas bikin acara gathering ya di atas. Nah, di atas ini banyak taman spot foto, taman-taman bunga ya, ada rumah-rumah Korea gitu. Cuma sayangnya nih nggak disewakan nih pakaian-pakaian Korea. Kalau ada yang nyewakan cakep nih.
Dan selain itu juga di sini ada playground buat bermain anak-anak. Cuma ini masih manual semua ya, jadi nggak ada mesinnya. Jadi kita pakai tenaga manusia. Ya tuh playgroundnya banyak banget buat anak-anak, dan ini ada taman-tamannya. Ini cuma kalau bisa disewain bagus nih buat tempat camping nih. Cuma sayangnya kemarin nggak bisa ya. Ini hanya untuk tempat bermain anak-anak dia. Jadi besar juga ini ya wahana playgroundnya buat anak-anak ya tuh. Ini sayangnya siang-siang, jadi ini sepi nih. Kalau sore ini ramai banget pasti nih ya. Anak-anak banyak yang kumpul di sini tuh. Dan setelah anak-anak puas berenang, ya sudah kita review semua tempatnya. Kita sekarang persiapan arah pulang, tapi bukan ke rumah, tapi masih ke suatu tempat. Kira-kira mau kemana? Cluenya masih di daerah puncak. Kita mau nginap lagi 1 malam karena ini masih musim liburan anak sekolah ya. Kita mau naik ke atas, kita mau kemana? Nanti kakak saksikan video selanjutnya setelah ini ya. Dan untuk info rate saat ini harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi info rate-nya nanti saya kasih tahu untuk saat ini, dan ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk saat ini harganya di sini ya, di nomor WA kemarin kita dikasih kontaknya. Nah, untuk pemesanan sebenarnya kami kemarin melalui aplikasi online ya, Burung Biru dan tiket titik-titik ya, karena nggak di endorse saya nggak sebutkan namanya. Kakak bisa cari sendiri di sana ya. Jadi walau untuk yang sekarang info dari WA sama petugasnya kemarin, dia sedang mengalihkan ke aplikasi online semua. Jadi tidak ada reservasi untuk melalui WA petugas karena katanya marak penipuan. Jadi hati-hati ya. Jadi saya juga nggak menyertakan nomor yang bisa dihubungi ya, karena nanti bisa takut disalahgunakan. Bahaya, saya takutnya terjadi sesuatu sama kakak-kakak semua. Jadi pastikan kalau kakak nginap di sini lebih baik melalui aplikasi online saja ya, yang Burung Biru, travel itu, dan yang satu lagi tiket itu ya. Jadi kakak bisa pesan di situ saja karena marak banget penipuan-penipuan. Jadi kakak bisa lihat juga di Instagramnya, mereka menuliskan waspada penipuan atas nama Cabin Glass ini. Jadi lebih baik pesannya melalui aplikasi online saja yang disarankan ya. Nah, untuk penginapan, glamping dan cabin ada di sini ya. Nah, ini harga-harganya, yang tadi cabin, yang ini glampingnya. Jadi harganya sudah saya jelaskan semua di sana, dan nanti ada denah-denahnya. Untuk denah-denahnya baik yang glamping maupun yang kabin ya. Jadi sudah lengkap semua.
Dan sekian dulu video dari Kakak Sabila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya karena itu sangat berarti buat Kakak Sabila. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.